Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur ke Hazrat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawakan berkah, karunia, nikmat sehat sehingga kita semua dapat berkumpul pada malam Ramadan kedua pada hari Selasa yang semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita panjatkan salawat serta salam ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa panji Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti ini. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah. Al-Quran surah Al-Zariyat ayat 56. Dari ayat tersebut kita ketahui bahwa tujuan utama diciptakannya manusia, jin ataupun makhluk yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala ialah tak lain hanya untuk beribadah. Dunia hanya untuk sebagai perantara. Lalu dengan tata cara ibadah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk-bentuk perintah dalam Al-Qur'an, tetapi dijelaskan dalam hadis dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contoh azan, qomah, salat, puasa dan sebagainya. Namun dari semua ibadah yang kita ketahui itu nggak cuma ibadah-ibadah tersebut kita laksanakan dengan apa yang kita ketahui. Contoh azan yang kita ketahui ya cuma azan satu kali, setelah itu qomat dan dilaksanakan sholat jamaah dan ibadah-ibadah yang lain. Tapi nyatanya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan perintahnya untuk beribadah itu dengan berbagai cara. Seperti contoh dalam mazhab Syafi'i disebutkan azan untuk sholat Jumat itu bisa 2 kali. Jadi bagaimana bisa muncul 2 kali? Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga Khalifah Umar bin Khattab kalau nggak salah, itu syariat tentang azan itu cuma 1 kali. Tapi pada saat kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, karena ada sebuah permasalahan yaitu azan itu nggak sampai terdengar ke seluruh kota. Jadi khalifah pun berijtihad untuk melaksanakan azan itu 2 kali. Makanya sekarang kita kalau misalnya ke masjid-masjid tertentu kita bisa mendapati bahwa azan 2 kali dan akhir qomat. Tak hanya itu, bahkan variasi azan itu bermacam-macam. Ada yang 15 lafaz, ada yang 19 lafaz dan sebagainya. Seperti disebutkan dalam kitab At-Tanawu Al-Masyru' fi Sifati As-Shalah karya Salman bin Umar As-Sunaidi. Jadi azan itu nggak cuma 1 bentuk. Jadi pernah dulu azan itu ada yang 15 lafaz, ada yang 19 lafaz dan ada yang 17 lafaz kalau nggak salah. Dan itu mungkin dipakai itu nggak cuma di sini ya. Jadi di penjuru dunia yang lain itu ada yang dipakai itu bermacam-macam. Nggak hanya itu, tata cara sholat pun dibedakan. Seperti takbiratul ihram
ada yang takbir dulu baru mengangkat tangan, ada yang berbarengan, dan bahkan ada yang mengangkat tangan dulu baru takbir. Jadi itulah Allah menurunkan suatu perintah itu nggak monoton, nggak hanya satu perintah tapi bisa bervariasi. Lalu apa fungsinya? Padahal sesungguhnya perbedaan pendapat itu biasanya itu menimbulkan perpecahan. Seperti contoh agama Nasrani. Dahulu agama Nasrani itu hanya berbentuk satu, yaitu Nasrani. Namun lambat waktu terjadi perselisihan dan Nasrani pun terpecah menjadi dua, yaitu Katolik atau Nasrani Roma dan Protestan atau Koptik. Nah, bahkan sampai-sampai ada hadis yang menyebutkan begini. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan itu pernah bersabda begini. Sesungguhnya perselisihan di antara umatku itu adalah berkah. Namun nyatanya hadis itu dinilai dhaif atau lemah. Jadi belum bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kesimpulannya dari ibadah-ibadah yang bermacam-macam tersebut, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mengikuti salah satunya atau yang lain? Kalau misalnya kita menganggap suatu ibadah cara begini benar, maka biasanya orang-orang itu akan menganggap yang lain salah. Nah, kalau misalnya kita menganggap orang lain salah, orang lain menganggap kita salah, siapa yang benar? Nah, jadi inilah yang permasalahannya. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa tata cara ibadah yang benar ialah jika melaksanakan seluruh sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu yang ini itu, contoh melakukan yang satu, di waktu yang lain melakukan variasi yang lain. Jadi intinya kita itu nggak boleh menggampang-gampangkan bahwa apa yang dilakukan orang lain itu sesungguhnya itu sesat. Jadi kita juga harus menilai dari dalil kesahihan atau syariat agama tata cara ibadah tersebut. Ya mungkin cukup sekian, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum wa aqulu qawli hadza wa astaghfiruh. Akhirul kalam nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.